Yosa, kembali lagi di Kako ini men. Dan ya, ini dia full spoiler manga One Piece chapter 1126 dengan 17 halamannya yang dimana berjudul kompensasi. Dan chapter kali ini juga ditemani cover story Yamato lagi. Dan kali ini kita melihat Yamato sedang makan soba di kuri dan gadis di toko soba tersebut memberitahu Yamato bahwa rekan kerjanya telah menghilang. Oi, Kaizoku demo! Nah, chapter kali ini dimulai di kapal Elbaf, di mana kru topi jerami, para raksasa, dan yang lainnya masih melanjutkan pesta mereka atau perayaan mereka di sana. Dan di sana pula, Oimo dan Kasi menjelaskan bahwa setelah kejadian di Water 7, 2 tahun yang lalu, mereka pergi ke Little Garden untuk menyambut Dory dan Brogy. Dan mereka mendapati mereka sedang meninju satu sama lain karena senjata mereka telah rusak karena menggunakan Hakai untuk mengalahkan ikan emas raksasa. Lalu Oimo dan Kasi menyadari bahwa Dory dan Brogy tidak akan pernah bisa menyelesaikan pertarungan mereka itu tanpa suatu senjata. Bahkan sampai mereka mati pun, mereka tidak akan bisa menyelesaikannya. Nah, oleh karena itu, Oimo dan Kasi menyarankan kepada bosnya dan juga meyakinkan bosnya itu untuk pergi ke Elbaf dan mendapatkan senjata baru terlebih dahulu sebelum melanjutkan pertarungan mereka itu. Dan mendengar hal itu, Nami bertanya apakah mereka akan melanjutkannya kembali. Dan di sana, Dory dan Brogy secara serentaknya mengatakan, tentu saja kami akan melanjutkannya. Dan di sana Nami mengatakan kalau dia tidak habis pikir. Yang mana ya, melihat hal itu, Usopp langsung mengatakan, "Oi, Nami, apakah kau tidak belajar apapun dari Little Garden?" Dan kita melihat Luffy di sana berkata, "Katakan kepadanya Usopp, kasih paham dia." Sementara itu, di sana Sanji mengatakan kalau sake yang mereka minum itu cukup kuat. Dan salah satu raksasa mengatakan pula kepadanya bahwa itu adalah yang disebut peri hijau. Dan mereka harus hati-hati karena hal itu juga bakal menyebabkan suatu halusinasi. Wup, perlu digarisbawahi nih. Lalu di poin berikutnya, Bone duduk di pangkuan Kuma dan kita bisa melihat sedikit senyuman daripada Kuma. Dan di sana Bone berkata, "Sekarang kita akhirnya bisa melihat Cakrawala bersama Ayah." Lalu scene dipotong ke Pulau Gatler, di mana itu merupakan pulau 1 bulan yang lalu, di mana Bartolomeo membakar benderanya Akagami di cover story. Dan di sana pada saat ini Bartolomeo dipukuli oleh bajak laut Akagami dan sekarang dia diikat dan berlutut di hadapannya, di hadapan Shanks. Dan di sana Shanks berkata, jika ia memaafkan Bartolomeo atas hal ini, kekuatan bendera bajak laut Akagami akan jatuh dan semua pulau dan juga teman-temannya yang mengibarkan benderanya itu akan dalam bahaya. Yang mana mendengar hal itu, Bartolomeo meminta maaf kepadanya sambil menangis dan juga berkata, "Kau benar sekali, aku benar-benar minta maaf. Aku bahkan tidak memikirkan hal itu. Aku hanya terus maju dan melakukan sesuatu yang bodoh karena ketidaktahuanku ini." Dan di sana kemudiannya Hongo memberi Bartolomeo sebotol kecil dan Hongo mengatakannya kepada Bartolomeo, "Ini adalah sebuah racun mematikan. Kau punya waktu 1 bulan agar Mugiwara no Luffy meminumnya." Tentu saja Bartolomeo kaget mendengar hal itu. Lalu Hongo menjelaskan, siapapun yang meminumnya akan mati karena kesakitan luar biasa dengan darah mengalir keluar dari tubuhnya. Atasanmu harus bertanggung jawab atas apa yang kau lakukan. Dan mendengar hal itu ya, para bajak laut Bartolomeo Club mengatakan itu terlalu kejam. Luffy dan senpai lainnya tidak ada hubungannya dengan ini. Tapi tiba-tiba Bartolomeo mengambil botol racun tersebut dengan mulutnya dan meminumnya langsung sendiri di sana. Tentu saja melihat hal itu, para Barto Club di sana mengatakan, "Tidak bos, kau akan berlumuran darah dan mati." Dan Bartolomeo di sana berkata, "Begitulah seharusnya." Dan di sana Akagami dan juga Beckman mengamati pemandangan ini di sebelah Hongo, sementara Bartolomeo berbicara sambil menangis. "Luffy senpai tidak memberi kami bendera ataupun pin untuk dibawa.
kami baru saja mengalahkan mereka sendiri. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan Luffy senpai. Aku tidak ingin sedikit pun waktu berharga senpai terbuang sia-sia untuk orang seperti kami. Ini hanyalah insiden dari seorang bajingan yang dengan bodohnya menantang seorang Yonko dan membayar harganya. Tidak layak diberitakan atau diberitahu kepadanya. Lalu Bartolomeo juga mengatakan bahwa dia ingin melihat Luffy senpai menjadi raja bajak laut. Tetapi sekarang dia tidak akan melihatnya karena Bartolomeo sangat idiot. Dan ternyata beruntung bagi Bartolomeo, apa yang ia minum tadi itu dalam botol bukanlah racun dan Akagami membiarkannya pergi. Dan saat koin Luffy senpai berlayar meninggalkan pulau dengan kecepatan yang sangat penuh, Bartolomeo mengatakan kepada Gambia bahwa menurutnya Akagami adalah pria yang menakutkan karena statusnya Yonko. Tetapi sekarang dia telah mengetahui bahwa Shanks sangat naif. Ya kau tahu kode passwordnya. Makanya Shanks sangat naif, Bartolomeo. Lalu pada saat yang sama ya kita melihat Shanks tersenyum di Red Force atau di kapalnya itu. Dan Beckman mendekatinya dan juga bertanya kepadanya itu, apa yang kau cengesi itu bos? Dan di sana Shanks berkata, aku senang sekali memikirkan Luffy mempunyai seseorang yang begitu peduli padanya. Kemudian Yasop muncul di belakang Shanks dan juga Beckman dan mengarahkan senapannya ke arah going Luffy senpai itu. Dan juga berkata, baiklah bos, bisnis adalah bisnis. Yasop menembak dan menghancurkan kapal Bartolomeo dalam ledakan besar. Dan kita bisa melihat kepala kapal Luffy hancur di sana. Kemudian narator berbicara. Di dekat pantai Pulau Gartel, kapal bajak laut Bartolomeo tenggelam dan nasib mereka tidak diketahui. Lalu scene dipotong ke Pulau Hachinosu. Kurohige telah kembali dan sekarang sedang dalam suatu pertemuan dengan para sahabatnya atau nakamanya itu. Dan juga para bajak laut Hachinosu bersemangat dan siap untuk pergi mencari One Piece bersama Kurohige. Dan di sana Pizarro mengendalikan tengkorak raksasa yang memiliki beberapa perban karena serangan Garp dan juga Kobe. Sementara itu kita bisa melihat Sanjuan Wolf membantu rekonstruksi bangunan yang ada di sana, di mana dia mengganti bangunan ke lokasi aslinya. Tetapi pada saat yang sama dia menghancurkan lebih banyak bangunan karena ukuran tubuhnya itu. Lalu di poin berikutnya, Kurohige sangat marah kepada Pizarro karena membiarkan Kobe dan juga Moria melarikan diri. Kobe sangat penting untuk bernegosiasi dengan pemerintah dunia dan marinir. Tapi di saat yang sama, dia sangat senang karena Kuzan berhasil menangkap Garp. Bukankah itu sangat menakjubkan? Dan di sana Pizarro mengatakan pula, ya lihatlah Tits, nilainya naik. Sementara itu Kuzan berkata pula, tepatnya aku bermaksud untuk membunuhnya. Tapi di sana Kurohige langsung berkata, pekerjaan yang sangat bagus Kuzan. Aku tidak bisa memikirkan orang lain yang bisa melakukan hal yang sama. Dan di sana Kuzan berkata, ya butuh sebagian besar tenagaku untuk bisa mendekatinya. Lalu kita melihat Garp yang ditutupi perban diikat dengan banyak rantai di sana di dalam suatu sel. Sementara Puding juga ada di pertemuan itu. Dia dipaksa untuk duduk di pihak Kurohige. Sementara dia mengatakan bahwa mereka bakal menangkap gadis bermata 3 itu juga. Lalu Blackbird atau Kurohige ini memanggil Laffy, di mana pada saat ini Laffy berada di markas besar pengiriman perusahaan angkatan laut atau UMIT. Ingat bahwa UMIT adalah salah satu kaisar di dunia bawah dan salah satu tamu juga di pesta Big Mom pada saat itu. Terlihat Laffy sedang mengamati gerakan tentara revolusioner untuk memotong pasukan Kemari Joa. Dan kita dapat melihat beberapa kapal terbakar di pelabuhan itu. Dan di sana Kurohige berkata, sekarang jangan biarkan semua kesenangan membuatmu lupa tentang persiapan. Dan di sana Laffy tertawa dan berkata, serahkan kepadaku. Sementara itu Karibo, Katrina Devon dan juga Van Auger tiba di Hachinosu. Dan Pizarro langsung mengangkat kapal mereka dengan tangan pulaunya itu untuk langsung membawa mereka ke tempat pertemuan. Dan scene langsung dipotong ke kapal Elbaf yang berlayar di lautan. Dan di sana narator berbicara,
Sudah 2 hari sejak mereka meninggalkan Egghead. Dan ada alasan kenapa mereka masih belum sampai di Elbaf. Meskipun ditemani oleh Great Eric, yaitu kapal bajak laut raksasa Elbaf, terungkap bahwa setelah semua orang terbangun dari tidur mereka itu, Thousand Sun Eagle bersama Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji dan Chopper tiba-tiba menghilang. Dan orang-orang yang masih hadir di kapal Elbaf itu adalah para raksasa, Jinbe, Franky, Robin, Lilith, Bonnie dan juga Brook. Dimana mereka kaget di sana. Dan di sana pula Dory dan Brogy berkata, kita tidak bisa kembali ke Elbaf seperti ini. Dan keluarlah dark joke dari Robin yang berkata, mungkin mereka dihancurkan berkeping-keping oleh seekor ikan. Dan mendengar hal itu, Franky meresponnya dengan berkata, hentikan, ikan-ikan di sekitar sini sangat besar, sehingga itu mungkin itu benar. Dan kemana kau pergi, Luffy? Lalu di halaman terakhir pada chapter kali ini, Nami mendengar seseorang menyuruhnya bangun. Mungkin Luffy, tapi kita tidak bisa melihat orang itu pada chapter kali ini. Dan orang misterius itu berkata, Nami, oi, bangun. Dan Nami bangun dan berkata, sepertinya aku minum terlalu banyak. Dan ketika Nami bangun, dia mendapati dirinya sendirian di suatu ruangan besar yang terbuat dari potongan Lego. Nami juga mengenakan pakaian prajurit Vikings seperti prajurit game RPG atau mungkin kostumnya Elbaf, dan dia membawa pedang di punggungnya. Dan di sana Nami berkata, "Hah?" Dan juga pesan editor, tempat apa ini? Petualangan baru menanti. Dan ya, chapter berhenti di sini. Dan untuk minggu depan tidak libur. Tapi ada satu hal yang sangat menarik di sini. Apa yang terjadi kepada Nami dan yang lainnya? Dan terus, tadi kan ada yang manggil Nami ya, tapi tiba-tiba Nami diketahui hanya ada di satu ruangan sendirian. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini ada hubungannya dengan mereka mabuk? Karena kita tahu sake yang dikatakan oleh Sanji tadi itu dan juga para raksasa, efeknya sangat kuat dan bahkan bisa membuatmu halusinasi. Dan ya, bagaimana menurut kalian?